semua? Pagi Pak. Pagi Bang. Pagi Pak. Pagi Bang. Pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat. Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Sambil mungkin beberapa teman ini udah hampir semua sih ya. Jadi pembelajaran hari ini kita mulai di Google Meet seperti yang saya rencanakan kemarin ya. Nah, sebelum lanjut nanti kalian lakukan presensi dulu ya, walaupun ini sudah terekam sih. Jadi nanti link presensi saya kirimkan di chatnya juga. Nah, untuk sekarang silakan fokus dulu hari ini ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran saya ajak Anda berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin langsung doanya ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini yaitu kita akan ambil materi tentang barisan dan deret aritmatika. Tapi khususnya hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi untuk itu silakan perhatikan di layar kalian. Saya akan men-share sesuatu, jadi silakan fokus ke sana dulu. Bagaimana? Sudah kelihatan PowerPoint saya di sana? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Saya belum Pak. Ya, ditunggu dulu ya. Ya, sambil nunggu didengarkan dulu penjelasan saya ya. Untuk kegiatan belajar satu ini, seperti saya bilang tadi, kita akan fokus mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu nanti, jadi setelah proses pembelajaran ini berlangsung, kalian tuh nanti bisa menentukan yang namanya suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, itu nanti kalian dapat menentukan yang namanya beda. Jadi antara beda itu nanti jarak antar bilangan dari suatu barisan aritmatika itu sendiri. Kemudian nanti kalian bisa juga menemukan rumus suku ke n suatu barisan aritmetika. Ya, jadi ada rumus suku ke n ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu keempat, itu nanti kalian bisa menyusun model matematika yang berkaitan dengan barisan aritmetika ya. Jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran yang bisa kalian dapatkan hari ini setelah nanti kalian melakukan proses pembelajaran ya. Kemudian berikutnya yaitu pelajaran kemarin yang harus kalian ingat kembali, merupakan juga materi prasyarat dari kalian mempelajari barisan aritmetika ini, yaitu ada yang namanya pola bilangan ya, kemudian ada penyelesaian persamaan linier. Nah, untuk pola bilangan ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan. Ya Pak. 1, 3, 5, 7. Ya. 9, 11. Ya. Oke, itu contohnya yang diberikan temanmu ya. Kemudian ada lagi, silakan. Siapa? Ya. Contohnya 2, 4, 6, 8. Ya, itu yang diingat kebanyakan contohnya ya. Itu ya. Kemudian ini penyelesaian persamaan linear, ini kaitannya dengan barisan aritmatika itu nanti pada saat penyelesaian soal-soal yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kemudian menentukan juga suku ke n-nya. Nah, kemudian berikutnya saya akan sajikan sebuah video nanti yang bisa meningkatkan semangat kalian ya. Jadi kalian tahu, oh di sini manfaat kalian belajar barisan aritmatika, oh di sini penerapannya ya. Jadi barisan aritmatika itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya nanti kalian mungkin ada yang mungkin suatu saat nanti Anda bekerja di bank, begitu nanti Anda bisa menghitung jumlah tabungan, kemudian jumlah tabungan dalam jangka waktu tertentu. Oke, silakan saksikan dulu video berikut ya. Saya akan share.
videonya. Itu ya, jadi mungkin sudah kalian lihat di video tadi beberapa manfaatnya. Salah satunya adalah di bagian pengembangan teknologi, pengembangan vaksin, kemudian di penggunaan pemasangan atap dan pola-pola tertentu ya. Nah itu ya, jadi manfaat yang bisa kalian dapatkan jadi pelajaran barisan aritmatika. Nah untuk selanjutnya kita akan diskusi di Google Classroom. Jadi untuk Google Meet-nya kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan diskusinya, saya kasih waktu sekitar sekitar 70 menit ya. Itu nanti kalian diskusi untuk membuat atau mengerjakan LKPD yang akan saya share nanti di Google Classroom. Ya, bisa dimengerti kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Jadi silakan langsung menuju ke Google Classroom ya. Siap. Oke. Ya. Siapa? Oke. Biar nggak terlalu lama, nanti mungkin rekamannya juga saya sampaikan di Google Classroom bagi yang belum bisa, ataupun nanti perwakilan kelompoknya nanti menyampaikan kepada temannya yang nggak bisa masuk. Yang pertama saya tunjuk aja ya, kelompok 5, Deva, silakan. Ya, Pak. Oke, siap perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari diskusi saya bersama kelompok. Pada permasalahan 1, langkah pertamanya kita mencari yang diketahui dari permasalahan tersebut, yaitu bulan pertama menghasilkan 6 helai kain batik dengan ukuran 2,4 meter dikali 1,5 meter. Kemudian bulan kedua menghasilkan 9 helai, dan pada bulan ketiga menghasilkan 12 helai kain batik. Permintaannya pun berpola. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan dalam model matematikanya. Bulan pertama kita bisa sebut dengan U1, yaitu 6. 6 itu diperoleh dari 6 ditambah 0. Kemudian bulan kedua kita bisa sebut juga U2, yaitu 9. 9 itu diperoleh dari 6 ditambah 3. Kemudian pada bulan ketiga, atau bisa kita sebut dengan U3, sama dengan 12. 12 tersebut bisa didapat dari 6 ditambah 9. Bulan keempat, atau juga bisa disebut dengan U4, sama dengan 15. 15 tersebut bisa didapat dari 6 ditambah 9. Jadi pertambahan dari setiap bulan tersebut sebanyak 3 helai kain batik. Kemudian langkah yang ketiga, kita langsung masuk ke rumus UN-nya. Jadi rumus UN tersebut bisa kita sebut dalam rumus UN sama dengan 6 ditambah N dikurang 1 dikali 3. Jadi kita masuk langsung ke rumusnya dengan mengganti angka yang sudah ditentukan. Jadi 63 sama dengan 6 ditambah N dikurang 1 dikali 3. Kemudian 63 sama dengan 3 ditambah 3N. Kemudian 3 dipindah ke kiri menjadi 63 ditambah 3 sama dengan 3N.
Jadi 66 sama dengan 3N. N sama dengan 66 dibagi 3 sama dengan 22. Jadi Lani dapat menyelesaikan 63 helai kain batik tersebut pada bulan ke-22. Terima kasih. Oke. Nah, cuman kayaknya ada di bagian hasil akhir itu masih ada yang miss sedikit. Oke, itu untuk permasalahan 1 ya. Oke, saya minta pendapat dari kelompok lain dulu. Oke, saya minta kelompok 2 aja deh. Lodi, ada Lodi? Iya. Oke, coba dipaparkan dulu yang permasalahan 1. Mungkin ada yang beda dengan tadi. Yang beda yaitu langkah 3-nya. Permasalahan langkah 3 gunakan rumus UN. Jawabannya itu 63 sama dengan 6 tambah N 6 tambah dalam kurung N kurang 1 kali 3. 63 sama dengan 3 tambah 3N sama dengan hasilnya 20. Langkah 4 hasil akhir. Jadi pada bulan ke-20 Lani mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya 20. 20 ya, berarti tadi ada Deva itu ada kesalahan pada saat mengoperasikan mencari hasil akhirnya, yaitu di persamaan linearnya itu berarti ya. Oke, silakan nanti Deva diperbaiki ya. Baik Pak, saya sudah menemukan kesalahannya. Itu ya, jadi Lodi sudah mempresentasikan. Nah, untuk berikutnya permasalahan 2, saya ambil kelompok 1 aja dah. Dewayu, ada Dewayu? Oke, silakan Dewayu. Saya perwakilan dari kelompok 1. Yang pertama, langkah pertama, tuliskan semua data yang ada. Yang diketahui, awal menabung Maret tahun 2017. Bunga rutin setiap bulan 20.000. Jumlah tabungan pada bulan Maret 2020 adalah 1.400.000. Langkah kedua, buat dalam model matematika, yaitu B-nya sama dengan 20.000, N Maret 2017 dikurang Maret 2020 sama dengan 35 bulan. UN-nya 1.400.000, yang ditanya U1. Langkah ketiga, gunakan rumus UN. Mencari besar tabungan Amir mula-mula, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B, yaitu UN-nya 1.400.000 sama dengan A ditambah dalam kurung 35 dikurang 1 dikali 20.000. 1.400.000 sama dengan A ditambah 34 dikali 20.000. 1.400.000 sama dengan A ditambah 680.000 sama dengan 1.400.000 dikurang 680 sama dengan 720. Yang B, mencari besar tabungan Amir setelah N bulan, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dalam kurung kali B. UN sama dengan 720 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali 20.000. UN sama dengan 720.000 ditambah 20.000 N dikurang 20.000. UN sama dengan 700 ditambah 20.000 N. UN sama dengan 20.000 ditambah 700. Yang terakhir, langkah keempat, hasil akhir. A sama dengan U1 sama dengan
720.000. Besar suku pertamanya adalah 720.000. Besar tabungan Amir setelah N bulan adalah UN sama dengan 20.000 N ditambah 700. Ya Pak? Sudah? Sudah. Oh, oke, sudah ya. Bagaimana kelompok lain? Ada perbedaan? Tidak Pak, sudah sama. Sudah Pak. Ya, sudah. Sudah Pak. Ini saya cek di WA tadi sudah saya sempat dikirimin sama Dewayu, suruh ngecek. Oh sudah ya, berarti sudah untuk permasalahan 2. Atau ada yang bertanya permasalahan 2? Sepi? Tidak Pak. Tidak ada. Oke, berarti udah save semua ya. Kalaupun ada masalah nanti silakan di WA ya. Oke, yang terakhir permasalahan 3. Saya ambil ke bawah aja. Adit, ada Adit? Saya ambil kelompok 6 aja dah. Ada Pak. Ya, Adit silakan. Kalian di sana baik, ada gambar, saya- pas gambarnya boleh mungkin ditunjukin di kamera nanti. Siap. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan yang tegak. Yang pertama yang kami dapat hasil dari diskusi kelompok tadi yaitu menuliskan informasi yang ada. Yang pertama, meja berbentuk segitiga. Yang kedua, satu meja yaitu 3 kursi. Selanjutnya, saya dan teman-teman saya mengsketsa penarikan meja dan kursi. Dapat dilihat Geser sedikit. Ya. ya. Ah, Di sinilah sketsa yang saya dapatkan dari teman-teman saya di pertunjuk diskusi. Oke, ya ada segitiga di belakang. Ya, silakan. Ya. Oke, sudah. Yuk lanjut. Yang ketiga, langkah ketiga dinyatakan dengan tabel. Maka satu meja dapat memuat 3 kursi, yang kedua 2 meja dapat memuat 4 kursi, dan yang ketiga 3 meja dapat memuat 5 kursi. Dalam rentetan tersebut, tiap penambahan meja ditambahkan 1 kursi. Jadi U1 sama dengan 3, yang seperti saya jelaskan tadi, didapatkan dari hasil 3 tambah 1 kurang 1 dikali 1. Yang kedua, U2 sama dengan 4, didapatkan dari hasil 3 tambah 2 kurang 1 kali 1. Dan U3 sama dengan 5, yang didapat dari 3 tambah 3 kurang 1 kali 1. Maka rumus UN yang didapatkan dari situ yaitu 3 tambah N min 1 kali 1. UN sama dengan 3 tambah N min 1, jadi UN sama dengan N plus 2. Langkah keempat, hasil akhir. Jadi banyak kursi yang harus Pak Budi butuhkan jika memiliki meja dalam jumlah N adalah N tambah 2. Sekian, terima kasih. Ya, itu ya. Itu dari Adit. Dari yang lain ada mungkin beda. Silakan kalau ada merasa Pak saya beda, ini silakan. Sama Pak. Sama. Kelompok lain lagi berdua kelompok yang bilang sama, yang lain? Sama. Oh. Sama Pak. Ya udah, kalau udah sama ya udah benar ya, karena Adit juga sempat tadi mengkonfirmasi ke saya, jadi nanyain kebenarannya udah sih ya, jadi saya cek, saya sudah tahu yang dikerjakan Adit itu sudah benar. Nah itu ya, jadi kalau ada yang bertanya silahkan nanti lagi sebentar di WA ya, biar kita bahas biar efisien nanti di Google Meet-nya, biar nggak terlalu banyak habis kuota kalian. Nanti kalau ada permasalahan yang masih kurang dimengerti silahkan di chat di WhatsApp aja ya. Untuk berikutnya kita akan menuju ke kesimpulan ya. Jadi saya akan share dulu
juga. Kita menuju ke ayo simpulkan. Jadi apa yang telah kalian pelajari tadi kita simpulkan di sini dulu ya. Jadi silakan ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari tadi atau tentang apa saja. Saya Pak. Ya, saya share gini. Perkenalkan nama saya Iman Dedi Prasana, absen 1. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, barisan aritmetika adalah barisan yang jarak antar bilangannya teratur. Ya, itu salah satu yang dipelajari tadi, yaitu tentang barisan aritmetika. Itu sebenarnya sudah ada di modul sih ya. Jadi yang jaraknya teratur. Teratur itu bagaimana? Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Ya, silakan. rumus suku ke N yaitu A tambah N-1 kali B. Ya, itu rumus suku ke N-nya. Jadi untuk barisan aritmatika itu N sama dengan A ditambahkan kurung K, itu ada N tambah N kurang 1 kalikan dengan beda. Oke, biar gak lama ya, saya kasih. Nah, ini barisan aritmatika. Jadi ada suatu barisan nanti disimpulkan dengan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Itu nanti dikatakan barisan aritmetika jika itu nanti UN dikurangi UN-1, artinya ketika U3 dikurangi U2, U2 dikurangi U1, U4 kurangi U3, U100 kurangi U99 dan seterusnya, itu hasilnya adalah konstan, tetap. Jadi misalnya U2 kurangi U1 itu 4, maka U3 kurangi U2 juga harus 4, ataupun U1000 kurangi U999 itu juga harus 4. Itu nanti baru dikatakan dengan barisan aritmetika. Jadi itu harus konstan dan tetap. Jadi dengan nanti N-nya tersebut ini ya, jadi N-nya ini dimulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya di bilangan bulat ya. Kemudian konstanta pada barisan aritmatika tersebut dikatakan atau disebut dengan beda, yang tadi disimpulkan dengan B yang kalian buat tadi itu ya. Jadi U3 kurang U2, U2 kurang U1, UN kurang UN-1 itu adalah disebut dengan beda ya. Jadi bedanya berapa dari antara jarak satu bilangan dengan bilangan lainnya, disebut dengan beda. Nah, kemudian beda itu dinotasikan B sudah tadi. Kemudian untuk U1 nya itu sering dinotasikan dengan A atau disebut dengan suku pertama. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu ada rumus umum untuk suku ke N, itu sudah disebutkan tadi, salah adit tadi ya. Jadi untuk rumus umumnya dengan kondisi suku pertama, untuk unsur pertamanya atau suku pertamanya adalah A dan untuk bedanya adalah B, maka rumus umumnya itu adalah UN, itu sama dengan A ditambahkan dengan N kurang 1 kalikan dengan B nya. Itu ya. Nah itu ya. Nah untuk berikutnya ada uji kemampuan buat kalian, jadi silahkan nanti kerjakan soal quiz. Lagi sebentar saya upload di classroomnya, silahkan dicek ya. Itu tinggal diklik linknya, itu berupa Google Form ya, silahkan nanti dikerjakan ya. Waktunya saya kasih 30 menit ya, 30 menit dari lagi sebentar saya start, itu waktunya 30 menit. Setelah 30 menit nanti saya tutup. Oke ya. Nah itu untuk uji kemampuan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Jadi saya ingin melihat seberapa materi yang sudah kalian pahami, seberapa besar yang setelah kalian kuasai. Itu tujuannya ya. Tuh ingat passwordnya nanti quiz 1 ya. Jadi ada password di sana untuk masuk ke soalnya. Kemudian nanti juga ada PR, silahkan dicek Google Classroom, saya kasih PR-nya ya. Nah itu untuk materi pertemuan berikutnya itu nanti ada suku tengah dan deret aritmatika. Silakan nanti dipelajari di bagian modul itu sudah ada ya. Jadi saya
sudah upload di sana lengkap di modul ya. Silakan pelajari untuk persiapan pertemuan berikutnya sehingga kalian nanti lebih siap untuk mempelajari pelajaran ini ya. Nah itu ya, pembelajaran hari ini sudah sangat bagus sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak, sudah semangat. Tadi saya cek juga di diskusi, kemudian di WA, WhatsApp, itu sudah benar-benar kalian bersemangat untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Kemudian mengenai materi yang saya berikan, saya rasa kalian sudah antusias banget ya. Jadi itu ya. Kemudian saya tidak lupa, jadi kalian tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Itu kemudian sebagai penutup akhiri dengan doa ya. Saya pimpin lagi doanya untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai ya. Terima kasih sekali lagi ya. Pembelajaran hari ini silakan check out